Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Saat ini kita ada di bab mengenai data type atau tipe data, bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai pemahaman awal dari tipe data dan primitif data type yang pertama, yaitu integer. Kita lanjutkan lagi di bagian ini, primitif data type yang kedua yaitu floating point. Secara mudah, floating point ini real number, but only as approximation, atau biasanya orang menyebut desimal ya, angka di belakang koma. Language for scientific use support at least two floating point type. Example, float and double, sometimes more. Jadi tiap bahasa pemrograman berbeda kalau floating point ini. Ada yang sangat spesifik, ada yang tidak. Misalnya, yang tidak itu adalah bahasa pemrograman yang tidak digunakan untuk kepentingan saintifik. Misalnya, Visual Basic for Application. Nah, itu kan lebih ke arah bisnis. Jadi, floating point-nya umum. Ya, jadi desimal begitu. Atau real. Nah, itu saja cukup. Tapi kalau untuk scientific, C#, C++, Python dan lain-lain, maka dia akan dipecah-pecah. Ada float, ada double, ada real, ada single. Nah, begitu. Nah, itu semua gitu ya di tiap bahasa pemrograman. Jika Anda menemui kesulitan, ya, apa bedanya single, apa bedanya double, apa bedanya float, apa bedanya real, desimal, itu semua pasti ada di dokumentasinya. Sehingga itu sangat mudah untuk dipelajari dan kita tidak perlu menghafal. Lihat aja dokumentasinya, searching lagi. Kenapa? Karena tidak penting untuk dihafal. Kita hanya menyesuaikan, kita hanya beradaptasi dengan perkiraan ya, hasil yang akan keluar. Misalnya untuk scientific ya, kita menghitung apa misalnya untuk kepentingan fisika, astronomi segala macam, maka kita tinggal berasumsi kira-kira nanti hasil dari operasinya, dari operasi matematika yang dijalankan itu sampai berapa digit. Angka di belakang komanya mau dibulatkan sampai berapa digit juga. Nah, itu yang menjadi alasan utama pemilihan floating point. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda kebingungan, lihat dokumentasi, dan yang paling penting seperti yang saya sebut di bagian sebelumnya, analisis yang tepat itu. Usually exactly like the hardware but not always ya. Sekali lagi saya tidak membahas yang pemetaannya dengan hardware kalau di sini. Ya, karena bagian yang melihat ini di YouTube ini video untuk teman-teman di sistem informasi yang tidak banyak ke arah sana. Ya, jadi kalau disimpan di memori internal seperti ini, kira-kira begitu. Ada eksponennya yang depan dan fractionnya. Tapi kalau sekarang ini mungkin tidak terlalu masalah lagi ya. Kalau untuk hanya sistem informasi begitu enggak, apa kalau bahasa Jawanya nggak ngefek begitu ya, nggak banyak berpengaruh. Kemudian desimal, nah ini biasanya kalau zaman dahulu itu ada khusus untuk bisnis, nah, namanya bahasa pemrograman COBOL. Nah, zaman saya kuliah dulu ya, COBOL AS400 itu. Yang memang definisi desimal itu beda dibandingkan dengan yang di bahasa pemrograman yang bisa atau biasanya digunakan untuk scientific seperti C#, C++ begitu ya. Store a fixed number of decimal digit in coded form. Ini kalau sekarang di bahasa pemrograman sudah tidak terlalu bermasalah, kalau kecuali untuk Anda nanti di advance-nya ya. Kalau untuk pemula abaikan saja terlebih dulu ya, supaya tidak terlalu banyak informasi yang masuk.
Keuntungannya, advantage-nya adalah akurat. Ya, kalau desimal ini biasanya sangat presisi. Kerugiannya limited range dan wasted memory. Nah, ini yang apa ya? Newbie mistake biasanya begitu. Jadi, wah, ini enaknya pakai tipe data apa ya gitu. Kemudian dipukul rata begitu. Sudah Pak, saya pakai desimal loh. Tunggu dulu. Angka di belakang komanya ada berapa? Karena desimal ini biasanya fix number. Jadi, kalaupun itu kurang dari misalnya kita fixkan 10 ya. 10 angka di belakang koma. Ternyata hasilnya tidak sampai 10 angka di belakang koma. Misalnya 1,270000 sampai 10. Ya berarti sia-sia, waste memory. Ya. Tapi sekali lagi nanti tinggal dicek ulang di dokumentasi tiap bahasa pemrograman tersebut. Jangan dihafalkan. Primitif data type berikutnya adalah boolean. Ini yang paling sederhana karena dia hanya menggunakan dua elemen, true atau false. Ada yang menggunakan angka 0 dan 1. Ada yang menggunakan yes or no. Nah, begitu. Sama saja. Sintak ya di dalam bahasa pemrograman. Jadi saya pikir kita bisa beradaptasi kok kalau pindah bahasa pemrograman. Seperti saklar ya, on off. Nah, begitu. Ini boolean dan ini meskipun sederhana tapi penting karena kita sangat sering nanti menggunakan ini untuk kepentingan conditioning ya atau branching atau decision making nanti di berikutnya mengenai decision making and branching. Could be implemented as bits but often as byte ya. Ini juga Anda tidak perlu repot ya. Bahasa pemrograman nanti yang akan menghandle. Advantage readability. Jadi terserah ya, tergantung dari programmernya mau pakai bahasa pemrograman apa dan bisa true, bisa false, bisa yes, bisa no, bisa 0, bisa 1 ya. Kita hanya tinggal beradaptasi nanti dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan, tapi intinya sama, dia on atau off begitu. Kemudian tipe data yang dianggap paling sering digunakan yaitu karakter atau string. Yang sebenarnya karakter atau string yaitu adalah numerik sebenarnya. Jadi tiap huruf itu menggunakan coding ASCII. Nah, silakan dicari di googling apa itu singkatannya ASCII. Ya. Dari 0 sampai 255 angkanya. Setiap kode itu mempresentasikan simbol, alfabet dan numerik. Alfabet khususnya ya karakter itu diwakili ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar dan semuanya ada angkanya. Ya mulai 67, 97 segala macam. Hafal semua Pak gitu ya, nggak mungkin lah kita menghafal 255 ya. Lihat aja tabelnya banyak. Mungkin kita hanya perlu menghafal ring yang penting saja, misalnya ring huruf kecil, ring huruf besar, escape ya 27, tombol enter 13 yang penting-penting saja. Ya, balik lagi bahwa karakter, nah misalnya ini M. Nah, itu berapa kode ASCII-nya? Perlu dihafalkan nggak usah. Ya, karena bahasa pemrogramannya nanti yang akan memetakan. Ya. Mereka nanti yang akan memetakan. Values are sequence of character. Jadi misalnya mengetik nama gitu, Ali gitu. Maka itu adalah urutan dari karakter. Bahwa huruf pertama A, huruf kedua L, huruf ketiga I. Sekarang A-nya tadi huruf besar atau huruf kecil? Nah, itu. Jadi urutan, sekali lagi ini urutan. Design issue. Is it a primitive type or just a special kind of array? Nah, ini nanti di beberapa bahasa pemrograman memperlakukan karakter ini sebagai array. Apa itu array? Nanti kita bahas. Ya. Jadi sebagai rangkaian himpunan, misalnya Ali. Ali itu sebenarnya bukan kata, tetapi himpunan huruf.
yang terdiri dari 3 anggota, yaitu A, L, dan I. Nah, ada yang seperti itu. Should the length of string be static or dynamic? Nah, apakah harus statik atau dinamik? Statik itu artinya panjangnya tetap. Kalau kurang ya diasumsikan tetap. Misalnya, saya menggunakan statik car gitu ya. Panjangnya 10 atau jangan panjang-panjang 5 begitu. Misalnya panjang statisnya 5. Panjang statis 5, kemudian saya menyimpan tadi Ali. Kan panjangnya 3. Berarti kan sisa 2, tapi tetap dianggap 5. Nah, berarti kalau untuk nama kita menggunakan statik itu sia-sia. Kenapa? Karena sisa, harusnya dinamik. Nah, terus kapan kita menggunakan statik? Misalnya untuk kode. Misalnya nomor induk mahasiswa. Ada berapa digit? Ada 8 misalnya. 3, 1, 2, berapa segala macam sampai terakhir. Loh kan isinya angka, Pak. Kok karakter ya? Mungkin karena diawali dengan 0. Nah, gitu. Karena kalau numerik diawali dengan 0 nggak bisa. Maka harus disimpan dengan menggunakan tipe data karakter. Nah, kalau untuk kode seperti tadi, itu kita bisa menggunakan statik. Kenapa ya? Karena panjangnya pasti sama. Ya, itu yang biasanya tidak disadari di saat analisis awal. Ya. Karakter itu bisa dibuat macam-macam ya. Bisa dibandingkan, bisa assignment. Assignment ini kita memberi nilai, memberi angka ya. Misalnya A sama dengan nama sama dengan Ali. Nah, begitu. Comparison bisa sama dengan bisa lebih besar panjangnya, kode ASCII-nya gitu ya. Nanti kalau di praktikum bisa juga catenation, digabung. Biasanya kalau di isian nama itu ya, nama depan, nama belakang, nah begitu. Substring diambil sebagian, atau pattern matching dicari sebagian. Nah, kalau kita melakukan googling, nah itu pattern matching ya. Itu readability, dan ini memang yang ya paling membantu, yang paling banyak biasanya digunakan ini. As a primitive data type with static length, they are inexpensive to provide. Why not have them? Nah itu yang biasanya kan sama aja Pak, sekarang storage itu besar kok. Jadi meskipun sisa nggak masalah. Ya silakan sih sebenarnya. Ya. Karena di masa-masa seperti ini sebenarnya banyak yang tidak terlalu peduli tentang efisiensi. Karena menganggap storage sekarang besar kok Pak. Tenang aja begitu. Ya, tapi kalau Anda yang masih bergelut dengan hardware gitu ya, IoT dan segala macam yang masih terbatas penyimpanannya, ya ini jadi isu penting ya. Begitu. Oke. Itu untuk sementara di bagian kedua dari bab data type, masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.